Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang saya akan ambil dari bagian dari khotbah di bukit. Khotbah di bukit adalah satu khotbah Tuhan Yesus yang sangat terkenal yang terdapat dalam Injil Matius 5, 6, dan 7. Saya akan sampaikan Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-6. Satu ayat saja. Demikian firman Tuhan, Matius 7 ayat yang ke-6. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Sekali lagi coba diperhatikan. Kita sudah sering kali baca ayat ini. Tuhan Yesus pasti punya maksud yang luar biasa dengan ayat ini seperti ayat-ayat yang lain. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Apa yang dimaksudkan Yesus dengan barang yang kudus? Apa yang dimaksudkan dengan mutiara? Kenapa dikaitkan dengan anjing dan babi? Ini satu hal yang amat sangat penting untuk dipahami setiap orang yang percaya. Siapa yang dimaksudkan ini? Yang dimaksudkan dengan anjing itu siapa? Siapa yang dimaksudkan dengan babi? Dan apa itu barang yang kudus dan mutiara? Oke, kita sudah tahu di dalam kitab Imamat pasal yang ke-20, ya. Coba kita buka. Di dalam Imamat pasal yang ke-20 berbicara mengenai kudusnya umat Tuhan. Tuhan melalui Musa menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Kita baca aja beberapa ayat ya. Di dalam Imamat 20 ayat yang ke-7 dikatakan, maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Kita baca ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-26 dari Imamat yang ke-20 juga. Tetapi kepadamu aku telah berfirman, kamulah yang akan menduduki tanah mereka, dan akulah yang akan memberikannya kepadamu menjadi milikmu, satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Akulah Tuhan Allahmu yang memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain. Kamu harus membedakan binatang yang tidak haram dari yang haram, dan burung-burung yang haram dan yang tidak haram, supaya kamu jangan membuat dirimu jijik oleh binatang berkaki 4 dan burung-burung dan oleh segala yang merayap di muka bumi, yang telah kupisahkan supaya kamu haramkan. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus. Dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Dari ayat ini jelas sekali bahwa Tuhan telah memilih bangsa Israel jasmani ya, untuk dipisahkan secara khusus menjadi milik Tuhan. Kudus itu artinya memang dipisahkan, dibedakan dengan yang lain-lainnya. Jadi kita ini adalah orang-orang yang istimewa. Kalau kita mau mengikuti perintah Tuhan, kuduslah kamu, sebab aku tuh ini
kudus. Kamu ini sudah dipisahkan. Dari sini kita bisa melihat bahwa yang dimaksudkan di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 dan ayat yang ke-6 tadi, itu maksudnya barang kudus itu apa? Jelas yang kudus itu adalah Tuhan. Karena Tuhan itu kudus. Dan Tuhan sudah milih kita, dan kita ini juga harus kudus. Kalau kita ini kudus, milik Tuhan, dipisahkan dari yang lain-lain, kita berbeda. Kalau orang dunia melakukan hal yang tidak berkenan menurut keduniawiannya, kita harus menuruti Tuhan. Jadi yang namanya barang yang kudus itu dimulai dari Tuhan yang kudus, kita yang mau mengikuti Dia juga sebagai orang yang kudus, dan semua milik kita. Dalam kita bekerja, di dalam kita melakukan segala sesuatu, di dalam menjalani kehidupan, kita harus melakukan hidup yang benar. Jadi apa yang ada di dalam diri kita, itu adalah kudus. Lalu apa yang dimaksudkan? Jangan memberikan barang yang kudus kepada anjing. Anjing itu apa? Kemudian dikatakan, jangan melemparkan mutiaramu kepada babi. Babi itu apa? Yang jelas kita sudah tahu dari ayat-ayat tadi bahwa Tuhan itu kudus dan Tuhan menghendaki kita kudus. Dan semua yang ada dalam kehidupan kita, semua aspek kehidupan kita itu harus kudus. Nah, itulah kehidupan kita yang di dalam Tuhan sebagai milik Tuhan itu jangan sampai diberikan kepada anjing. Nanti anjing itu apa? Kita bukan belajar ilmu zoologi binatang, bukan ya. Jadi ini adalah satu simbol dan itu harus kita ambil dari firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita akan lihat dulu apa yang dimaksudkan dengan mutiara. Kita tahu di dunia ini ada benda-benda yang berharga. Emas, perak, dan sebagainya. Batu-batu permata. Itu benda-benda yang berharga. Tapi kita juga tahu ada benda berharga yang lain. Yaitu mutiara. Apa bedanya benda-benda berharga seperti emas, perak, batu-batu permata yang lain itu dengan mutiara? Sama-sama berharga. Namun ada perbedaan yang sangat jelas. Emas, perak, batu permata itu adalah benda-benda mati yang memang berharga. Untuk memperolehnya, kita ini harus mencari mungkin tambang emas, tambang batu permata dan sebagainya. Tapi itu adalah benda mati. Tapi kalau mutiara, kita sama-sama tahu. Mutiara itu berasal dari kehidupan. Dari tiram di dalam laut. Yang kalau mencari makan dibuka, nanti ditutup. Nah, seringkali kemasukan mungkin satu batu atau benda lain. Dan tiram yang hidup itu merasakan kesakitan. Nah, untuk mengatasi kesakitan itu, dia mengeluarkan cairan lendir untuk membungkus batu itu. Nah, itu terus-menerus entah berapa tahun begitu, jadilah mutiara. Jadi mutiara itu sama dengan emas, batu permata, sama-sama berharga, tetapi ada perbedaan. Mutiara itu benda berharga, sangat berharga, namun melalui proses penderitaan. Proses yang panjang. Jadi, kalau kita kembali yang kudus tadi, kita milik Tuhan yang dipisahkan, kita kudus karena Tuhan kudus. Kekudusan yang kita peroleh itu bukan hal yang mudah sekejap jadi. Kuduslah kamu. Karena aku kudus, otomatis langsung kita kudus, tidak. Melalui satu proses yang panjang. Seperti mutiara. Terbentuknya mutiara itu melalui suatu penderitaan, satu proses yang panjang. Kita sama-sama tahu di dalam seluruh Alkitab. Bagaimana orang-orang yang mengikuti Tuhan.
Bagaimana orang-orang hamba-hamba Tuhan seperti Daud, seperti Yusuf, Abraham mendapatkan sesuatu yang luar biasa melalui satu proses yang panjang. Melalui penderitaan. Misalnya Raja Daud. Dia dalam keluarga tidak terpakai karena anak bungsu. Waktu Samuel datang, dia tidak diundang, dia hanya menggembalakan domba. Tapi ternyata Tuhan milih dia. Dan akhirnya dia yang diurapi. Kalau raja-raja yang lain diurapi, langsung jadi raja. Daud melalui suatu proses yang panjang. Pertama, menang lawan Goliat, wah langsung naik. Jadi menantu Raja Saul luar biasa. Tapi satu jadi buron, panjang sekali. Sekitar 13 tahun dia menderita, baru dia jadi raja. Yusuf juga demikian. Pakai jubah maha indah. Dicemburui oleh kakak-kakaknya, oleh saudara-saudaranya. Ditangkap, dimasukin sumur, dijual, difitnah, dan menjadi narapidana. Namun akhirnya dia diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Melalui satu proses yang panjang. Itulah mutiara. Jadi kalau orang mau dikuduskan, kudus seperti Tuhan, tidak instan. Tapi harus melalui satu proses yang panjang. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Kamu ya, itu tidak boleh, jadi katakan, jangan memberikan barang yang kudus kepada anjing. Dan mutiaramu itu, benda berharga itu yang kamu peroleh dari penderitaan, pikul salib, itu jangan dilemparkan kepada babi. Sekarang apa yang dimasukkan anjing atau babi? Banyak orang mengira anjing adalah kelompok orang tertentu yang begini, yang tidak percaya sama Tuhan, yang suka mojat dan sebagainya. Babi juga, ini binatang haram, yang begini. Kita perhatikan, ternyata yang dimaksudkan anjing dan babi sama sekali bukan itu. Itu bisa siapa saja. Kita tahu, sewaktu Adam diletakkan di Taman Eden, kemudian dia diberitahu oleh Tuhan masalah adanya pohon-pohon dengan buah-buah, dan kemudian dia ditunjukkan untuk memberi nama binatang-binatang. Di sini kita bisa melihat bahwa ternyata di dalam diri binatang itu ada sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau yang dimaksudkan Yesus dalam Matius 7 ayat 6 ini sama sekali bukan binatang anjing atau binatang babi. Ini adalah manusia. Tapi yang disimbolkan sebagai anjing. Juga sebagai babi. Lalu apa Pak seperti itu? Apa kata firman Tuhan? Segala sesuatu harus kita kembalikan pada firman Tuhan. Kita buka di dalam 2 Petrus pasal yang kedua, ya. Apa yang dimasukkan dengan anjing dan babi? 2 Petrus 2 ayat 22. Ya. Kita belajar dari Alkitab, Matius, nggak ngerti, buka bagian lain. Tetap di Alkitab. Jangan buka kamus ilmu binatang. Itu nggak cocok. Ya. 2 Petrus 2 ayat 22. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya. Dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Ini firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Petrus. Maaf. Ya, jadi yang dimasukkan anjing. Anjing itu binatang yang banyak disukai orang. Banyak orang memelihara anjing karena anjing itu binatang yang ciri bagusnya apa? Setia. Tentu yang dimasukkan Tuhan Yesus dalam Matius 7:6 itu bukan kesetiaan anjing ya, tetapi yang ditulis oleh Rasul Petrus ini.
Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya. Dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Jadi di dalam ayat ini yang dimasukkan anjing itu adalah bukan masalah kesetiaan anjing. Bukan anjing yang binatang yang menyenangkan, bisa jaga rumah dan sebagainya. Tetapi anjing di sini berbicara mengenai satu sifat anjing yang jelek. Anjing itu kalau muntah, dia akan kemakan muntahnya itu. Apa maksudnya? Sesuatu yang dimuntahkan itu berarti ditolak oleh tubuh. Sesuatu yang mungkin tidak baik, tidak cocok untuk tubuh dan sebagainya. Nah, kalau kita orang yang kudus, dikuduskan karena Tuhan, melalui satu proses yang panjang. Seperti mutiara tadi. Pembentukannya adalah melalui satu proses yang panjang. Kalau kita orang kudus, mendapatkan sesuatu di dalam kehidupan kita, karena kita masih tinggal di dalam dunia, di sekitar kita masih banyak orang-orang yang hidupnya tidak benar. Ada pengaruh-pengaruh buruk. Nah, kalau kita melakukan seperti itu, kan harusnya ditolak oleh tubuh yang kudus itu tadi. Harusnya dimuntahkan. Nah, kalau kita jadi seperti anjing gitu ya, itu barang yang kita muntahkan, wah eman-eman ya, sayang ya sudah kita cari-cari, maka kita makan lagi. Nah, itu yang Tuhan tidak suka. Kita orang yang kudus, jangan kembali kepada sesuatu yang tidak benar. Kehidupan kita yang lama. Mungkin kita sering berbuat dosa, mencuri, berbohong, sombong, membunuh, berzina, dan sebagainya. Itu masa lalu. Kita sudah dibaptis, sudah mati terhadap kehidupan yang lama dan hidup yang baru. Jangan kembali kita ngambil itu. Jadi jangan sampai barang kudus kita ini kemasukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kalau kemasuk tanpa sengaja, kita muntahkan, jangan kita makan barang-barang itu tadi. Kita harus tetap hidup kudus di dalam semua aspek kehidupan kita. Jadi anjing di sini berbicara sifatnya yang jelek, yaitu kalau muntah dimakan lagi. Lalu kalau babi, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Babi itu, ya mungkin bagi yang ini binatang haram ya gak suka. Tetapi bagi yang tidak haram, banyak orang suka. Dagingnya, wah katanya enak dan sebagainya. Tapi kembali di sini adalah lihat sifat babi yang kalau sudah mandi, berarti bersih, kembali ke kubangannya. Babi itu sangat suka berenang, ya pokoknya dalam kubangan, lumpur, kotoran, hal-hal yang kotor. Suka berendam di lumpur, yang mungkin ada macam-macam kotoran. Nah, kalau sudah kotor, mungkin oleh pemiliknya ya, dibawa, dimandiin. Dia kembali lagi. Artinya suka dengan kotoran. Jadi kurang lebih hal yang sama yang kita bisa pelajari. Apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus itu, bahwa kita ini orang yang sudah kudus karena dikuduskan oleh Tuhan. Kita ini jangan sampai kembali ke muntah karena ditolak, gak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita ini sudah bersih karena firman. Yesus pernah berkata, kamu sudah bersih karena firman. Firman yang dikatakan oleh Yesus terus-menerus membersihkan kita. Kalau kita sudah bersih, jangan sampai kembali ke kubangan. Kembali ke dunia lama yang kotor. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Lalu siapa ya yang dimaksudkan dengan anjing dan babi ini? Kita baca ayat sebelumnya. Dalam 2 Petrus 2 tadi. Tadi kita baca ayat 22, kita baca ayat 21. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok
apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Jadi ini ada sekelompok orang yang dimaksudkan oleh Rasul Petrus. Orang ini sudah mengenal Tuhan, sudah ibadah, bahkan sudah melayani. Tapi tidak pernah mengenal dengan sungguh-sungguh, punya kecenderungan kembali ke masa lalu mereka. Sekali lagi ya, karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Ini ternyata kalau kita baca lebih awal lagi ya, kita ke belakang, 2 Petrus 2 dari ayat 1 sampai 22. Tadi kita sudah membaca ayat 21 dan 22. Ternyata kalau kita lihat judulnya, nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Jadi ini sudah bukan jemaat biasa lagi, tapi orang-orang yang sudah nabi, sudah bernubuat, sudah melakukan perintah-perintah Tuhan, sudah mengenal firman Tuhan. Tetapi mereka kembali ke muntahnya, yang masa lalunya, yang kotor-kotor, dan kembali ke kubangannya, tempat mandi yang sama sekali tidak bersih. Kok bisa ya? Orang sudah mengenal Tuhan, bisa saja. Di dalam Injil Matius juga ya, coba kita lihat. Kita melihat ya, dalam Matius 7 juga, dari ayat 15 sampai ayat 23. Hal pengajaran yang sesat. Saya bacakan ya dari ayat yang pertama. Di ayat 15 sampai 23. Coba tolong diperhatikan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi jangan terpesona hanya karena dia itu seorang nabi atau seorang pengajar atau seorang pendeta atau seorang yang dianggap orang yang benar. Dilihat dari buahnya. Seperti apa buahnya? Ayat berikut. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi bukan soal dia teriak-teriak, memuji, menyembah. Tetapi kembali ke kubangan, nggak ada gunanya. Tapi yang melakukan kehendak Bapa. Bukan cuma mendengar, tapi melakukan. Ayat berikut, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Sudah bernubuat. Dan mengusir setan demi namamu? Pelepasan mengusir setan. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Itu tidak jadi ukuran. Lihat buahnya. Dan ayat berikutnya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi itu yang dimasukkan dengan anjing. Bukan kelompok orang tertentu, bukan suku tertentu, bukan orang yang begini begitu, bukan. Tapi siapa saja, bahkan kita pun bisa menjadi anjing kalau kita tidak taat pada firman Tuhan. Kembali ke muntah. Sudah bersih, kita kembali ke kubangan. Mungkin kita sudah melayani. Kita sudah bernubuat.
Kita sudah memuji dan mempermuliakan nama Tuhan dengan mulut kita, tapi mungkin hatinya tidak. Kita kembali, nah itulah anjing. Tapi jangan pesimis dulu. Kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-15 ya. Kita akan baca Injil Matius pasal yang ke-15, saya baca dari ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Ada orang percaya Yesus, teriak-teriak, tapi Yesus enggak menjawab. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruh ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Murid-murid Yesus nyuruh ngusir. Kok Yesus kejam ya? Bukan. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Pantang mundur. Tetap dia yakin Yesus itu anak Daud, Mesias yang dijanjikan. Walaupun dia orang Kanaan, bukan orang Israel. Dia percaya. Dia berteriak. Ditolak tetap datang pada Yesus. Lalu Yesus menjawab sesuatu yang merupakan ujian yang luar biasa. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Jadi anjing di sini melambangkan orang yang hina, orang yang tidak berguna, pokoknya nggak mungkin lah, hina banget. Tetapi kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Perempuan ini memiliki satu kerendahan hati dan kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Bahwa Yesuslah Mesias, jawaban atas masalah kita. Dan apa kata Yesus? Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi anjing di sini bukan berbicara yang dimaksud Matius 7 tadi, itu bukan bicara anjing yang dihina oleh dunia, orang yang dianggap tidak kenal Tuhan, orang yang menjijikkan, tetapi dia punya rendah hati dan iman percaya pada Yesus, dia mendapatkan berkat jawaban dari Yesus. Walaupun melalui ujian yang panjang, tidak dijawab, diusir oleh murid-murid Yesus, dikatakan anjing, tapi dia tetap percaya dan dia memperoleh kesembuhan. Jadi bukan anjing ini ya yang dimaksudkan ya, itu anjing yang kembali ke muntah, babi yang kembali ke kubangannya. Yuk kita buka ayat terakhir, kembali ke 2 Petrus. Tadi kita sudah membaca di dalam 2 Petrus ayat pasal yang kedua mengenai nabi-nabi dan guru yang palsu, dengan yang dikatakan mereka ini seperti anjing dan babi, anjing yang kembali ke muntah dan babi yang kembali kepada kekubangannya. Di dalam 2 Petrus yang dalam 2 Petrus ini, itu pasal yang pertama juga dijelaskan bagaimana kita ini menjadi orang yang dikuduskan secara penuh melalui satu perjuangan yang panjang. Saya bacakan 2 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita sudah sering mendengar ada firman Tuhan mengatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Memang betul. Semua dipanggil Tuhan, karena Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Tapi dari semua yang dipanggil itu, ternyata hanya sedikit yang dipilih. Yang dikuduskan, yang mendapat keistimewaan jadi milik Kristus dan dimuliakan dalam kehidupannya. Yuk kita baca ya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh
oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Kita sudah punya iman. Terus digunakan iman itu sampai jadi kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Kita belajar terus mengenai kebenaran firman Tuhan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Penguasaan diri ini buah roh yang ke-9. Jadi luar biasa kalau orang bisa menguasai diri. Masih kurang. Kepada penguasaan diri, ketekunan. Kita harus terus dengan tekun. Dan kepada ketekunan, kesalehan. Hidup yang nampak oleh orang-orang dunia. Dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus. Dalam Matius 7 mengenai penyesatan tadi ya, jelas sekali Yesus bilang, enyahlah kamu karena aku tidak mengenal engkau. Kita harus mengenal dan dikenal oleh Yesus. Caranya ini tadi ya, dari iman jadi kebajikan, kebajikan ke pengetahuan, pengetahuan penguasaan diri ketekunan, ketekunan kesalehan, kesalehan menjadi kasih akan saudara-saudara, dan kemudian kasih akan semua orang. Itulah yang Tuhan kehendaki. Dan kita akan mengenal dan dikenal Tuhan. Apalagi yang kita peroleh. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Walaupun dosa yang sudah dihapuskan. Tapi kalau kita tidak meneruskan dan kembali ke muntah dan kubangan, suatu akan sia-sia. Karena itu, perhatikan ayat 10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah dengan sungguh-sungguh. Supaya panggilan dan pilihanmu semakin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Perhatikan ayat 11. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh. Untuk memasuki kerajaan kekal. Yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Hak penuh. Berarti ada hak yang tidak penuh. Kalau kita setengah-setengah, hak kita tidak penuh. Kenapa tidak penuh? Karena kita hak selalu berkaitan dengan kewajiban. Kalau kita tidak melakukan kewajiban-kewajiban kita, mengubahkan iman kita jadi kebajikan dan seterusnya, kita terus dengan tekun melayani Tuhan, mengenal Tuhan, hak kita tidak penuh. Karena kewajiban kita juga tidak penuh. Mau melakukan kewajiban kita yang Yesus lakukan walaupun berat, karena itu nanti kan jadi mutiara yang berharga, kita akan dapat hak penuh. Jangan kembali ke muntah seperti anjing. Jangan kembali ke kubangan seperti babi. Itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kalau kami boleh belajar daripada firman-Mu. Firman-Mu itu hidup. Firman-Mu itu ya dan amin. Terima kasih atas setiap kebenaran ini. Karena ini semua adalah dari Roh Kudus. Kami tidak mampu Tuhan. Untuk dengan kekuatan kepandaian akal kami sendiri. Mencari kebenaran firman-Mu. Tetapi Roh Kudus sudah dicurahkan secara tak terbatas. Untuk mengatasi keterbatasan kami. Dan pimpinan Roh Kudus itu ada pada kami. Membuat kami semakin hari semakin bertumbuh. Makin lama makin paham di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami melakukan semua kewajiban kami dengan penuh. Dan kami memperoleh hak yang penuh. Dan kami percaya. Kami semua adalah Kau kenal. Engkau tidak akan mengusir kami. Kalau kami sudah melayani, kami akan terus melayani.
kami tidak akan memberikan barang kudus kehidupan kami ini kepada anjing dan melemparkan mutiara yang kami peroleh dengan kesulitan persoalan pikul salib ini kepada babi. Tapi kami menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu. Mari Bapa di sorga meteraikan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Tidak hanya kami dengar, tapi kami pahami, kami renungkan siang dan malam, kami lakukan, kami praktekkan, dan kami dapat menjadi saksi biar orang-orang di sekitar kami semua datang dan melihat dan percaya kepadamu. Semua mulut lidah bibir mengaku Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan semua lutut bertelut menyembah-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah kami ini Tuhan, mari Tuhan terlebih dahulu berkatilah kami. Kami mohon berkat-Mu, kami mohon penyertaan-Mu. Kami masih hidup dalam dunia yang penuh kesulitan persoalan. Tanpa Engkau kami tidak bisa bertahan. Kami akan jatuh. Tapi bersama-Mu kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Dan semua ini hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Mari Bapa di sorga, berkatilah kami. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, terimalah berkat. Angkat kedua belah tanganmu. Terimalah berkat, rahmat anugerah pertolongan dari Bapa yang kekal. Bapa yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Jauh tinggi tak terjangkau. Tetapi Bapa itu begitu nyata di dalam Tuhan Yesus. Yang telah turun ke dunia. Bukan hanya menyatakan Bapa saja. Tetapi membebaskan kami dari dosa dan kesalahan. Di mana Engkau telah mati di atas kayu salib menebus dosa kami. Hutang dosa dan kesalahan kami terbayar lunas. Dan Roh Kudus dicurahkan untuk menolong kami. Mengajar kami saat kami tidak tahu. Mengingatkan kami saat kami lupa. Menginsafkan kami saat kami salah. Dan membawa kami ke arah jalan kebenaran saat kami tersesat. Dan senantiasa menghibur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang penuh kasih dan kuasa. Kami sudah berdoa. Terimalah berkat. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Tuhan berkati.